Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, izinkanlah kita sejenak berhenti, menarik nafas dalam, dan menengok ke dalam hati. Hari ini kita akan menapaki sebuah perjalanan yang lembut, namun penuh cahaya. Sebuah perjalanan untuk menyentuh ruh yang tersembunyi dalam setiap huruf bismillah. Bayangkan, setiap huruf bukan sekadar huruf, tetapi jendela menuju kedamaian jiwa, aliran rahmat yang menenangkan hati, dan cahaya yang membimbing langkahmu dalam kehidupan. Jika saat ini hatimu ingin merasakan ketenangan dan kedekatan dengan Allah, mari ikuti setiap detik perjalanan ini dengan penuh perhatian. Jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar tentang pengalamanmu, atau sekadar salam di kolom komentar. Karena dengan berbagi, kita tidak hanya menguatkan diri sendiri, tetapi juga membangun cahaya yang sama dalam hati orang lain. Mari kita mulai dengan niat tulus, menyentuh setiap huruf, merasakan energi yang mengalir, dan membiarkan bismillah membuka pintu-pintu rahmat dalam jiwa kita. Bab 1, huruf Ba, gerbang awal kesadaran. Pernahkah engkau berhenti sejenak, lalu benar-benar menyadari makna huruf pertama dalam kalimat agung bismillah? Ia dimulai dengan Ba, huruf sederhana dengan satu titik kecil di bawahnya. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan rahasia besar. Ba adalah pintu gerbang yang mengajakmu menundukkan diri sebelum engkau melangkah. Bentuknya yang melengkung seakan mengajarkan kerendahan hati, dan titik kecil di bawahnya melambangkan posisimu sebagai hamba. Kecil, rapuh, namun memiliki tempat yang istimewa di hadapan Allah. Saat engkau mengucapkan bismillah, engkau sebenarnya sedang mengetuk pintu Ba, mengakui kelemahanmu, sekaligus menyatakan kesiapanmu untuk masuk ke dalam cahayanya. Ruh Ba adalah kesadaran bahwa engkau tidak pernah bisa memulai apapun sendirian. Bahkan langkah pertama dalam hidupmu, bahkan nafas yang baru saja engkau hirup, semuanya terjadi hanya karena izin dan kasih sayang Allah. Ketika engkau menyentuh ruh Ba, engkau akan merasakan seolah ada kekuatan lembut yang menuntunmu, membawamu melangkah ke jalan yang benar. Tanpa ruh ini, setiap usaha akan terasa kering, setiap rencana akan terasa hampa. Tetapi bersama ruh Ba, engkau berjalan dengan keyakinan, meski jalan di depanmu masih penuh misteri. Huruf Ba juga mengajarkan bahwa awal dari segalanya bukanlah dirimu, tetapi Dia. Seringkali manusia merasa mampu, merasa kuat, merasa segala sesuatu ada dalam genggamannya. Namun Ba mengingatkanmu bahwa engkau hanya titik kecil dalam hamparan semesta yang luas. Kesadaran ini bukan untuk merendahkanmu, tetapi untuk mengangkatmu. Sebab justru dengan merendah, engkau menemukan keagungan. Ruh Ba adalah pengingat bahwa kerendahan hati adalah kunci agar pintu-pintu rahmat Allah terbuka. Jika engkau mau duduk dalam hening, lalu mengucapkan bismillah perlahan, biarkan huruf Ba menyentuh hatimu, engkau akan merasakan keteduhan yang dalam. Seolah ada cahaya yang mengalir dari dalam dada, menenangkan segala resah, menyembuhkan luka-luka yang tak terlihat. Ruh Ba tidak menuntut apapun darimu, hanya mengajakmu untuk sadar bahwa setiap permulaan harus dimulai dengan Allah. Dan dari kesadaran itulah lahir kekuatan baru, kekuatan yang membuatmu sanggup melanjutkan perjalanan, meski dunia kadang terasa berat untuk dipikul. Maka ingatlah, setiap kali engkau mengucapkan bismillah, jangan biarkan lidahmu mendahului hatimu. Rasakan Ba sebagai gerbang awal kesadaran. Masuklah ke dalamnya dengan kerendahan hati. Biarkan titik kecil di bawahnya menjadi cermin dirimu. Kecil di hadapan Allah, namun berharga karena berada dalam genggamannya. Inilah ruh Ba yang sejati, pintu pertama yang akan menuntunmu menuju rahasia huruf-huruf berikutnya, hingga akhirnya engkau menemukan cahaya yang sejak lama menunggu di dalam jiwamu. Bab 2, Sin, aliran rahmat yang mengalir. Huruf kedua dalam bismillah adalah Sin. Jika Ba adalah gerbang yang menundukkanmu, maka Sin adalah aliran yang menenangkanmu. Bentuknya menyerupai gelombang yang bergerak lembut, naik dan turun, seakan melukiskan irama kehidupan yang tak pernah berhenti. Ruh Sin adalah rahmat yang mengalir, mengisi setiap ruang dalam hidupmu, meski seringkali engkau tak menyadarinya. Seperti air yang terus mengalir di bawah tanah, ia tetap ada meski tak terlihat oleh mata. Bayangkan dirimu duduk dalam kesunyian,
lalu merasakan bahwa setiap denyut jantung, setiap detak waktu, bahkan setiap helaan nafasmu, sejatinya adalah bagian dari arus rahmat Allah yang tak pernah terputus. Ruh Sin hadir untuk mengingatkanmu, engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan dalam sepi yang paling dalam, engkau tetap digendong oleh arus kasih sayang yang tak terlihat. Menyentuh Ruh Sin berarti membuka kesadaranmu terhadap kehadiran itu, hingga engkau mampu melihat rahmat dalam setiap detail kecil kehidupan. Sin juga mengajarkanmu bahwa rahmat tidak selalu datang dalam bentuk yang engkau sukai. Terkadang ia hadir sebagai ujian, kadang sebagai kehilangan, dan kadang dalam bentuk tangisan yang memurnikan jiwa. Gelombangnya mengingatkan bahwa hidup memang penuh naik turun, namun justru dalam irama itu engkau menemukan keseimbangan. Ruh Sin mengajarkan bahwa setiap luka pun adalah bagian dari kasih sayang, sebab di balik luka ada pelajaran, dan di balik pelajaran ada kedewasaan yang menguatkanmu. Jika engkau benar-benar meresapi Ruh Sin, engkau akan belajar untuk berserah. Sebagaimana air mengikuti alirannya tanpa melawan, demikian pula jiwamu akan belajar mengikuti arus takdir Allah. Engkau tidak lagi berkeras mengendalikan segala sesuatu, melainkan membiarkan dirimu mengalir dalam ketentuannya. Dan anehnya, ketika engkau berhenti melawan, saat itulah engkau menemukan ketenangan. Sin menjadikanmu tenang di tengah gelombang kehidupan. Dan akhirnya, Ruh Sin menuntunmu pada kesadaran bahwa hidupmu tak pernah kering. Hati yang tadinya keras menjadi lembut, jiwa yang tadinya gersang menjadi basah oleh kesejukan cinta ilahi. Saat engkau mengucapkan bismillah, bayangkan huruf Sin sebagai sungai cahaya yang mengalir dari Allah langsung ke dalam hatimu. Minumlah dari aliran itu, dan engkau akan menemukan bahwa hidup yang tadinya terasa berat, kini berubah menjadi perjalanan yang penuh kesejukan dan ketentraman. Bab 3, Mim, kedalaman rahasia. Huruf ketiga dalam bismillah adalah Mim. Bentuknya yang tertutup seolah melambangkan rahasia yang tersembunyi, sesuatu yang tidak mudah dijangkau oleh mata, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang jernih. Ruh Mim adalah undangan untuk masuk lebih dalam, lebih sunyi, lebih jauh dari sekadar permukaan. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju Allah bukanlah perjalanan yang dangkal, melainkan samudera luas yang hanya dapat ditempuh dengan keberanian jiwa untuk menyelam. Mim adalah lambang kedalaman. Saat engkau menyentuh Ruh Mim, engkau seakan diajak masuk ke dalam ruang keheningan yang penuh misteri. Di sana, pikiran tak lagi mampu berbicara, hanya hati yang bisa memahami. Ia adalah pintu yang mengajakmu meninggalkan riuhnya dunia, meninggalkan kebisingan ego, untuk kemudian merasakan kedamaian yang lahir dari keheningan batin. Ruh Mim berbisik lembut, semakin dalam engkau berdiam, semakin nyata engkau menemukan Allah. Di balik Mim juga terdapat Rahim, tempat yang penuh kasih, tempat yang menumbuhkan kehidupan baru. Ia mengajarkan bahwa dalam diam ada pertumbuhan, dalam kesunyian ada pematangan. Sebagaimana janin bertumbuh di dalam rahim tanpa terlihat, demikian pula iman dan kesadaranmu tumbuh dalam ruang yang tersembunyi. Ruh Mim mengingatkanmu bahwa Allah selalu menyiapkan ruang aman bagi jiwa yang mau kembali, ruang yang penuh kasih dan perlindungan, hingga akhirnya lahir kesadaran baru yang lebih terang. Mim juga mengajarkan kesabaran, sebab segala sesuatu membutuhkan proses. Tidak ada benih yang langsung menjadi buah, tidak ada doa yang langsung berwujud nyata. Ada masa menunggu, ada masa memelihara, ada masa menguji kesetiaanmu. Ruh Mim menuntunmu agar bersedia melewati proses itu dengan sabar, karena setiap keterlambatan sejatinya adalah penyiapan, dan setiap penantian menyimpan hikmah yang dalam. Ketika engkau benar-benar masuk ke kedalaman Ruh Mim, engkau akan menemukan bahwa rahasia Allah tak pernah habis. Setiap kali engkau membuka tabir, engkau akan mendapati tabir berikutnya. Setiap kali engkau merasakan cahaya, akan selalu ada cahaya lain yang lebih terang. Dan dari situlah engkau mengerti bahwa perjalanan ruhani bukanlah perjalanan yang memiliki akhir, melainkan perjalanan tanpa batas menuju samudera kasih-Nya. Mim adalah pengingat bahwa semakin engkau menyelam, semakin engkau menyadari betapa luasnya rahmat Allah yang tak mungkin pernah kau genggam sepenuhnya. Bab 4, Alif, cahaya tegak yang tak pernah runtuh.
Huruf berikutnya adalah alif, huruf yang sederhana namun penuh makna. Ia berdiri tegak, lurus, tanpa lekukan, tanpa kerumitan. Ruh alif adalah simbol keesaan, lambang bahwa segala sesuatu berpangkal pada Allah semata. Menyentuh ruh alif berarti engkau merasakan kehadiran cahaya yang tak tergoyahkan. Cahaya yang menjadi poros kehidupan, tempat engkau berpijak ketika dunia seolah runtuh di sekelilingmu. Alif mengajarkanmu tentang keteguhan. Dunia ini penuh perubahan, penuh pasang surut, penuh kehilangan dan kerapuhan. Namun alif berdiri tegak, seakan berkata, ada sesuatu yang tak pernah berubah, ada satu cahaya yang tidak akan padam. Ruh alif hadir untuk mengingatkanmu bahwa di balik segala kesementaraan, ada keabadian Allah yang menjadi tiang penopang bagi jiwa yang mencari. Kesederhanaan alif juga menyimpan pelajaran yang dalam. Ia tidak berbelok, tidak berputar, hanya lurus menuju ke atas. Ruh alif menuntunmu untuk menyederhanakan hidupmu agar tidak tersesat dalam kerumitan yang dibuat oleh pikiran dan nafsu. Jalan menuju Allah sebenarnya lurus, tetapi egolah yang sering membuatnya tampak berkelok. Ketika engkau belajar hidup sederhana, engkau akan melihat bahwa jalan itu selalu jelas, selalu terang, selalu mengarah kepadanya. Menyentuh ruh alif juga berarti menemukan poros di dalam dirimu. Engkau tak lagi tercerai-berai oleh ribuan keinginan yang saling tarik-menarik. Hatimu menjadi satu, tegak, terarah hanya kepada Allah. Ruh alif mengajarkanmu bahwa dalam kesatuan hati itu ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang membuatmu tidak mudah runtuh meski badai datang silih berganti. Dan ketika engkau benar-benar merasakan ruh alif, seolah ada tiang cahaya yang berdiri di dalam dadamu. Ia menjadikanmu kokoh, membuatmu tetap tenang meski hidup mengguncang. Dari alif engkau belajar bahwa rahasia keteguhan bukan terletak pada dirimu, melainkan pada Allah yang menegakkanmu. Inilah cahaya tegak yang tak pernah runtuh, cahaya yang selalu menuntunmu untuk berdiri kembali setiap kali engkau jatuh. Bab 5. Lam, jalan yang menuntun. Huruf berikutnya dalam Bismillah adalah lam, huruf yang seakan melukiskan sebuah jalan yang menurun dan kembali naik, panjang dan lembut. Bentuknya mengingatkan bahwa perjalanan menuju Allah tidak selalu lurus dan mudah. Ada liku, ada tanjakan, ada turunan, namun semuanya mengarah kepada tujuan yang sama, kedekatan dengannya. Ruh lam hadir untuk menuntunmu memahami bahwa setiap perjalanan, sekecil apapun, memiliki makna yang mendalam. Menyentuh ruh lam berarti engkau belajar membaca tanda-tanda kehidupan. Setiap kegembiraan, setiap kesedihan, setiap keberhasilan maupun kegagalan adalah tikungan dan kelokan yang Allah siapkan agar hatimu terbentuk dan jiwamu tumbuh. Tidak ada satupun yang sia-sia dan tidak ada satupun yang dilupakan. Lam mengajarkan bahwa bahkan kegagalanmu sekalipun adalah jalan, dan setiap jalan membawa pelajaran yang memperkuat kesadaranmu. Ruh lam juga mengajarkan tentang kesetiaan dan bimbingan ilahi. Ia adalah tangan yang lembut, yang selalu menuntunmu kembali ketika engkau tersesat, mengingatkanmu bahwa Allah selalu dekat, bahkan ketika engkau merasa jauh. Dalam setiap lekukan lam terdapat rahasia ketentraman, bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri, dan bahwa setiap langkahmu, sekecil apapun, selalu diperhatikan dan dipelihara olehnya. Jika engkau benar-benar menyelami lam, engkau akan belajar untuk berserah. Sama seperti jalan yang memiliki turunan dan tanjakan, hidupmu juga tidak selalu mulus. Namun dengan kesabaran dan kepercayaan, setiap langkah terasa ringan, setiap kelokan menjadi pelajaran, dan setiap tanjakan menjadi kesempatan untuk menguatkan iman. Ruh lam mengajarkanmu bahwa mengikuti alur kehidupan dengan hati yang tunduk adalah bentuk zikir yang paling indah. Dan ketika engkau menyadari kedalaman ruh lam, engkau tidak lagi takut menghadapi liku-liku kehidupan. Jalan yang tadinya tampak membingungkan menjadi jelas, dan setiap turunan tidak lagi menakutkan. Engkau berjalan dengan keyakinan dan ketenangan, karena setiap langkahmu, sekecil apapun, berada dalam bimbingan cahaya Allah. Lam adalah pengingat bahwa hidup adalah perjalanan menujunya, dan setiap jalan, seaneh apapun bentuknya, selalu menuntunmu kembali kepada sumber cahaya yang sejati. Bab 6.
H. Nafas kehidupan. Huruf H dalam Bismillah adalah simbol nafas, simbol kehidupan yang lembut namun tak tergantikan. Bentuknya yang melengkung, hampir tak terlihat, seolah mengajarkan bahwa kekuatan terbesar sering tersembunyi dalam hal-hal yang paling sederhana. Ruh H hadir untuk mengingatkanmu bahwa setiap helaan nafas, setiap detak jantung, dan setiap denyut kehidupan adalah karunia Allah yang tak ternilai. Tanpa H, engkau tidak dapat hidup. Tanpa H, jiwa tidak dapat merasakan hadirnya dalam setiap langkahmu. Menyentuh ruh H berarti menyadari betapa dekatnya Allah dengan setiap detik hidupmu. Ia hadir dalam diam, dalam lembutnya udara yang mengalir masuk dan keluar dari tubuhmu, seolah berbisik, "Engkau hidup karenaku, dan hidupmu adalah amanah yang harus kau hargai." Setiap kali engkau bernafas, itu bukan sekadar proses fisiologis. Ia adalah zikir, pengingat bahwa engkau terhubung langsung dengan Sang Pencipta. H juga mengajarkan kelembutan dan kerendahan hati. Ia tidak keras, tidak tegak, tidak mencolok. Namun kekuatannya tersembunyi dalam halusnya aliran kehidupan. Ruh H menuntunmu agar menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berada pada kehebatan fisik atau kedudukan dunia, melainkan pada kesadaran yang lembut dan hati yang tunduk. Dalam kelembutan itu, engkau belajar menerima hidup apa adanya, tanpa melawan arus ketentuannya. Menyentuh ruh H juga berarti mengubah perspektifmu tentang keberadaan. Nafasmu yang selama ini terasa biasa, menjadi pengingat setiap saat bahwa engkau ada karena kasih sayangnya. Setiap kali engkau merasakan keletihan, kesedihan, atau kegelisahan, H mengajarkanmu untuk kembali pada inti kehidupan, menerima, mensyukuri, dan menghadirkan rasa kehadiran Allah di setiap inci dirimu. Dan ketika engkau benar-benar hidup dalam sentuhan ruh H, setiap hela nafasmu menjadi zikir yang terus mengalir. Hidupmu berubah menjadi simfoni lembut yang menyambungkan hatimu dengannya. Engkau menjadi sadar bahwa di balik kesederhanaan nafas, ada energi kehidupan yang paling murni, cahaya yang selalu mengingatkanmu untuk tetap dekat, tetap berserah, dan tetap hidup dalam rahmat-Nya. Bab 7. Rahasia gabungan huruf. Setelah engkau menyentuh setiap huruf secara tersendiri, tiba saatnya memahami kekuatan gabungan huruf-huruf dalam Bismillah. Setiap huruf bukanlah entitas tunggal, tetapi bagian dari satu kesatuan yang menyatukan energi ilahi. Ruh gabungan ini bagaikan tali cahaya halus yang merangkul seluruh aspek kehidupanmu, menenun setiap huruf menjadi jalinan yang menguatkan, menenangkan, dan menuntunmu. Menyentuh ruh gabungan berarti menyadari bahwa kekuatan sejati hadir ketika setiap bagian hidupmu selaras dengan kehendak Allah. Gabungan huruf-huruf ini mengajarkanmu tentang harmoni. Seperti musik yang terdiri dari nada-nada berbeda, namun berpadu menjadi simfoni, setiap huruf dalam Bismillah memiliki getaran uniknya. Namun ketika mereka bersatu, lahirlah kekuatan yang lebih besar daripada jumlah masing-masing. Ruh gabungan menyingkapkan bahwa hidupmu juga seharusnya demikian. Semua pengalaman, perasaan, dan tindakan yang berbeda, bila diselaraskan dengan hati yang tunduk, menjadi satu energi cahaya yang menuntunmu pada kedamaian dan kehadiran Allah. Menyentuh ruh gabungan huruf berarti belajar membaca kehidupan sebagai satu kesatuan, bahwa ba, sin, mim, alif, lam, dan ha bukan hanya simbol, tetapi juga pelajaran yang saling terkait. Tiap huruf menguatkan huruf lain, sama seperti tiap langkah hidupmu saling memperkuat jika dijalani dengan kesadaran. Disinilah engkau belajar bahwa tidak ada yang terpisah, tidak ada yang sia-sia, dan setiap kejadian memiliki tempatnya dalam harmoni besar yang Allah atur dengan penuh hikmah. Ketika engkau benar-benar menyadari gabungan huruf, engkau akan merasakan getaran yang membelai jiwa. Setiap kalimat Bismillah yang diucapkan bukan lagi sekadar kata-kata, tetapi arus energi yang menyelimuti hatimu, memurnikan niat, dan menuntun langkahmu. Dari sini, engkau belajar bahwa zikir bukan hanya terdengar oleh telinga, melainkan dirasakan oleh hati, dijalani oleh jiwa, dan menjadikan hidupmu selaras dengan ritme cahaya ilahi. Dan akhirnya, ruh gabungan huruf mengajarkan bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang menguasai huruf atau hafalan,
tetapi tentang menyatukan seluruh diri, pikiran, hati, nafas, dan langkahmu dengan Allah. Ketika engkau mengucapkan bismillah dengan kesadaran penuh, engkau bukan hanya memulai amal atau doa, melainkan hidup dalam satu energi yang menyentuh, menguatkan, dan menuntunmu pulang ke sumber cahaya yang sejati. Bab 8. Bismillah sebagai perisai jiwa. Bismillah bukan sekadar lafaz pembuka, tetapi juga perisai yang melindungi jiwa dari gelombang kehidupan yang kadang penuh cobaan. Setiap huruf yang terkandung di dalamnya menyatu membentuk benteng cahaya yang menjaga langkahmu dari kegelapan yang tak terlihat. Menyentuh ruh bismillah berarti engkau belajar merasakan perlindungan yang tak tampak oleh mata, namun nyata di hati, sebuah keamanan batin yang hanya bisa datang dari Allah. Ruh bismillah hadir untuk mengingatkanmu bahwa kekuatan yang sejati tidak berasal dari dunia luar, bukan dari harta, status, atau pujian orang lain. Kekuatan yang sejati muncul ketika hatimu selaras dengan setiap huruf yang engkau ucapkan, ketika lidahmu melafazkan dan jiwamu meresapi. Disinilah engkau merasakan bahwa setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap kata yang engkau ucapkan selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah. Perisai bismillah juga mengajarkan keberanian. Dengan melangkah atas nama Allah, engkau tak lagi merasa sendirian. Setiap langkahmu diiringi oleh energi yang menguatkan, setiap gerakan dijaga oleh tangan ilahi, dan setiap niat yang tulus menjadi tameng bagi hatimu. Bahkan ketika dunia tampak menakutkan, ruh bismillah menuntunmu untuk tetap teguh, tetap tenang, dan tetap percaya bahwa perlindungan Allah selalu menyertai. Lebih dari sekadar melindungi dari ancaman luar, bismillah juga menjadi perisai dari dalam, menjaga dirimu dari hawa nafsu yang menggoda, dari amarah yang menyala, dan dari bisikan ego yang sering menjerat. Ruh bismillah menyelimuti hati dan pikiran, membakar kegelapan yang tersembunyi, dan menegaskan bahwa cahaya ilahi selalu hadir di tengah kerapuhan manusia. Dan ketika engkau benar-benar menyatu dengan ruh bismillah, engkau akan merasakan ketenangan yang tak tergoyahkan. Hidupmu menjadi ringan, langkahmu lebih pasti, dan jiwamu selalu berada dalam dekapan cahaya. Setiap kali engkau mengucapkan bismillah, bayangkan perisai itu menutupi seluruh dirimu, membiarkanmu bergerak di dunia dengan hati yang tenang, jiwa yang damai, dan rasa aman yang tak bisa diguncang oleh apapun. Bab 9. Menyentuh ruh dengan rasa, bukan kata. Setelah engkau memahami huruf-huruf dan gabungannya, tibalah saatnya menyentuh bismillah, bukan sekadar dengan lidah atau bibir, tetapi dengan rasa yang mengalir dalam hati. Setiap huruf memiliki getaran, setiap kalimat memiliki energi, dan menyentuh ruhnya berarti engkau hadir sepenuhnya. Tanpa terburu-buru, tanpa tergesa, hanya membiarkan hatimu meresapi makna yang tak terucapkan. Ini adalah seni zikir yang paling halus, ketika ucapan menjadi energi, dan energi itu menembus kedalaman jiwa. Ruh bismillah mengajarkan bahwa kata-kata bisa menjadi jembatan, namun rasa adalah jalan yang langsung menghubungkanmu dengan Allah. Ketika engkau mengucapkannya dengan hati yang tulus, seolah setiap huruf menembus ke dalam, menenangkan, dan membersihkan hati dari kegelapan yang tersembunyi. Setiap helaan nafas, setiap detik perhatianmu menjadi medium yang menyatukan lidah, hati, dan jiwa dalam satu getaran ilahi. Menyentuh ruh dengan rasa juga berarti meninggalkan tuntutan duniawi. Tidak ada harus, tidak ada target, tidak ada pengukuran. Hanya ada kesadaran penuh bahwa engkau sedang hadir bersamanya. Dari sini engkau belajar bahwa ibadah sejati bukanlah jumlah lafaz atau lama waktu, melainkan kehadiran hati, kedalaman rasa, dan ketulusan yang tak terucap. Setiap kali engkau membiarkan rasa itu mengalir, engkau merasakan bagaimana cahaya Allah menembus setiap sudut batin. Rasa juga mengajarkan kesabaran. Engkau tidak bisa memaksakan hati untuk terbuka, tidak bisa memerintahkan jiwa untuk meresapi cahaya. Namun ketika engkau sabar, ketika engkau membiarkan hati bergerak seirama dengan energi huruf-huruf suci, engkau akan merasakan getaran lembut yang menenangkan, seolah Allah sedang menuntun tanganmu untuk menyentuh rahasia yang tak terlihat.
Inilah kedalaman zikir yang jarang disadari, namun paling membawa ketenangan. Dan ketika engkau benar-benar menyentuh bismillah dengan rasa, bukan sekadar kata, engkau menemukan bahwa hati dan lidah menjadi satu. Setiap ucapan membawa cahaya, setiap rasa menyalurkan energi, dan engkau hidup dalam harmoni yang murni. Inilah rahasia tertinggi, bahwa zikir yang tulus tidak hanya mengucap, tetapi menyatu dengan jiwa, membawa kedamaian yang abadi, dan menjadikan setiap langkahmu di dunia ini terhitung sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah. Bab 10. Puncak perjalanan cahaya bismillah. Setelah engkau menapaki setiap huruf, merasakan alirannya, dan menyentuhnya dengan rasa, tibalah saatnya mencapai puncak perjalanan, menyatu dengan cahaya yang lahir dari bismillah itu sendiri. Di sini, engkau tidak lagi sekadar membaca atau melafazkan huruf, melainkan merasakan energi yang mengalir, meresap, dan membentuk seluruh dirimu. Cahaya ini bukan sekadar simbol, melainkan realitas yang mengubah jiwa, menjernihkan hati, dan menuntun langkahmu dengan kelembutan yang tak terlukiskan. Cahaya bismillah adalah puncak dari semua pembelajaran. Ia menyatukan bai, sin, mem, alif, lam, dan ha dalam satu getaran yang sempurna. Di sini engkau merasakan bahwa semua perjalanan yang telah engkau tempuh, kerendahan hati, kesabaran, kepercayaan, kehadiran rasa, bertemu dalam satu titik suci. Inilah momen ketika zikir bukan lagi aktivitas, tetapi keadaan hati yang hidup, napas yang tersambung langsung dengan kasih sayang ilahi, dan langkah yang senantiasa dijaga oleh cahaya yang abadi. Menyentuh puncak cahaya bismillah juga mengajarkan tentang kepulangan. Engkau menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritual bukan tentang mencari sesuatu di luar, tetapi menemukan rumah dalam dirimu sendiri. Rumah yang telah Allah siapkan, yang selalu bersinar dalam jiwa, meski kadang terselubung oleh kesibukan dan keruwetan dunia. Ruh bismillah membimbingmu untuk kembali ke inti, bahwa Allah selalu ada, dan setiap huruf yang engkau ucapkan hanyalah undangan untuk menyadari kehadirannya. Pada puncak ini, engkau juga belajar tentang kedamaian yang tak tergoyahkan. Segala kegelisahan, rasa takut, dan kebimbangan yang dulu menghantui hati, kini larut dalam cahaya yang menyelimuti. Engkau berdiri tegak, namun lembut, tenang, namun hidup, percaya, namun selalu siap untuk tunduk pada kehendak Allah. Cahaya bismillah mengajarkanmu bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dunia, tetapi dari keselarasan batin dengan Tuhan. Dan ketika engkau menutup perjalanan ini, ingatlah bahwa cahaya ini tidak berhenti. Setiap kali engkau mengucapkan bismillah, setiap kali engkau menghadirkan rasa, engkau kembali menyentuh puncak itu. Ia selalu ada, menunggu untuk dirasakan kembali, menjadi pelita yang menerangi setiap langkah, menjadi perisai bagi setiap luka, dan menjadi teman sejati dalam perjalanan hidup. Inilah rahasia yang tersimpan dalam setiap huruf, bahwa Allah selalu dekat dan cahayanya selalu menunggu untuk menyinari jiwamu. Saudaraku, semoga setiap huruf bismillah yang kita sentuh hari ini membawa cahaya dan ketenangan dalam hati. Semoga jiwa kita selalu dekat dengannya dan setiap langkah kita diberkahi serta dilindungi. Ya Allah, jadikanlah hati kami terang dengan cahaya-Mu, teguhkan iman kami, dan permudahkanlah setiap urusan kami di dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan rasa dan pengalamanmu, serta klik like jika video ini menyentuh hatimu. Sampai jumpa di perjalanan cahaya berikutnya.